Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Priutomo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan supervisi program bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan analisis pelaporan dan tindak lanjut evaluasi program. Izin, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Kalila Giva Safitri, Marcelia Audrey Safira, Salsabila Putri Kinanti, dan saya sendiri Tiko Andriansyah. Saya kali lagi Fasya Fitri akan menyampaikan materi pertama yaitu mengenai analisis hasil evaluasi. Nah, analisis hasil evaluasi itu adalah proses sistematis yang penting dalam mengevaluasi sebuah program untuk memahami signifikasi dan dampaknya. Tahapan pertama dalam analisis ini adalah memeriksa kendala data yang diperoleh. Hal ini melibatkan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, seperti apakah proses survei dilakukan dengan baik, apakah data tercatat dengan benar, dan apakah ada kehilangan atau kesalahan dalam entry data. Pastikan data yang digunakan untuk analisis lebih lanjut adalah lengkap, akurat, dan konsisten, karena kualitas data menjadi dasar utama dalam membuat kesimpulan yang dapat dipercaya. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data secara statistik. Ini melibatkan penggunaan berbagai metrik seperti frekuensi, persentase, rata-rata, dan lainnya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang karakteristik data yang diamati. Misalnya, dengan menghitung persentase keberhasilan program atau rata-rata skor pada indikator kinerja tertentu. Evaluators dapat melihat secara jelas pencapaian yang telah dicapai oleh program tersebut. Langkah ketiga adalah melakukan analisis data menggunakan teknik statistik yang sesuai. Ini itu bisa termasuk analisis regresi untuk memahami hubungan antara variabel atau uji perbedaan Mean untuk mengevaluasi efek dari intervensi program terhadap kelompok kontrol. Pemilihan teknik analisis harus disesuaikan dengan jenis data yang tersedia dan pertanyaan evaluasi yang ingin dijawab untuk memastikan hasil evaluasi memberikan wawasan yang relevan dan mendalam atau tidak. Setelah melakukan analisis, langkah selanjutnya itu adalah menafsirkan hasilnya. Ini tuh berarti mengungkapkan makna temuan data dan menjelaskan bagaimana hasil tersebut terkait dengan tujuan program serta konteks evaluasi. Misalnya, apakah peningkatan yang diamati dalam indikator kinerja program tersebut cukup signifikan untuk mengkonfirmasi keberhasilan strategi yang diterapkan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan interpretasi yang dilakukan sebelumnya. Kesimpulan haruslah jelas dan ringkas, memberikan gambaran tentang efektivitas program atau inisiatif yang dievaluasi. Berdasarkan bukti yang terkumpul, dengan demikian proses analisis hasil evaluasi tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang kinerja program, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasional dan terukur dalam konteks pengembangan atau perbaikan program di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada laporan. Pelaporan dalam konteks evaluasi program bimbingan dan konseling adalah tahap penting untuk mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada semua pihak yang terlibat. Isinya lebih menekankan pada deskripsi yang mendetail dan analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses evaluasi sebelumnya. Aspek pertama yang sangat penting dalam penyusunan laporan adalah sistematika yang logis dan mudah dipahami. Laporan harus diatur secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dari pendahuluan hingga kesimpulan tanpa kebingungan. Hal ini mencakup pengaturan yang tepat dari bagian pendahuluan yang menjelaskan tujuan dan konteks evaluasi, hingga bagian analisis data yang menyajikan temuan utama dan rekomendasi. Yang kedua, deskripsi laporan harus mematuhi kaidah penulisan dan kebahasaan yang telah dibakukan. Ini mencakup penggunaan bahasa yang jelas, akurat, dan profesional agar laporan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang membacanya. Ketiga, laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Akurasi laporan menggambarkan secara detail seluruh layanan yang telah dilakukan selama program berjalan. Ini mencakup mencatat dengan tepat semua kegiatan, hasil, dan analisis yang relevan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan selama evaluasi.
Yang selanjutnya ada tujuan pelaporan. Untuk menyusun laporan evaluasi program secara komprehensif, setiap komponen memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang mendalam dan akurat tentang kinerja serta dampak dari program yang dievaluasi. Pertama, informasi umum yang mencakup nama lengkap, program, tanggal evaluasi, dan lokasi pelaksanaan memberikan konteks awal yang penting bagi pembaca untuk memahami ruang lingkup dan kondisi di mana program beroperasi. Latar belakang program kemudian menjelaskan konteks lebih lanjut, termasuk alasan dan isu yang mendorong implementasi program serta kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Selanjutnya, tujuan program dan sasarannya memberikan fokus evaluasi dengan mengidentifikasi hasil yang diharapkan dan kelompok atau populasi yang menjadi target dari upaya program tersebut. Detail tentang kegiatan program menjelaskan tindak konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk strategi implementasi, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah praktis yang dilakukan dalam pelaksanaan program. Hasil program mengacu pada pencapaian konkret atau perubahan yang terjadi sebagai hasil dari kegiatan program, yang sering kali diukur melalui indikator kinerja atau dampak sosial yang diinginkan. Analisis dan evaluasi kemudian merupakan inti dari laporan, di mana data dan informasi yang terkumpul dievaluasi secara mendalam menggunakan metode statistik atau kualitatif untuk mengevaluasi pencapaian terhadap tujuan program serta untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari berbagai aspek program yang dievaluasi. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan memberikan arahan untuk perbaikan atau perubahan yang dapat meningkatkan efektivitas program berdasarkan temuan evaluasi yang telah diidentifikasi. Rekomendasi ini harus praktis, terukur, dan didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari analisis evaluasi yang telah dilakukan. Terakhir, lampiran-lampiran menyediakan dokumen pendukung seperti instrumen evaluasi, tabel data, atau laporan kegiatan yang memberikan tambahan informasi dan validasi terhadap temuan dan analisis disajikan dalam laporan utama. Dengan menyusun laporan evaluasi secara komprehensif, sesuai dengan struktur ini, penyusunan laporan tidak hanya memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kinerja program, tetapi juga menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti bagi pemangku kepentingan yang relevan. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah pelaporan pelaksanaan program BK. A. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan untuk pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki beberapa langkah penting yang perlu dilakukan untuk memastikan laporan dapat disusun dengan baik dan efektif. Pertama-tama, diidentifikasi latar belakang kegiatan laporan menjadi langkah awal untuk yang krusial. Ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang tujuan program bimbingan dan konseling yang dievaluasi, konten atau masalah yang sedang diatasi, serta sejarah atau evaluasi dari program tersebut. Untuk poin B, pengumpulan data dan penyajian data. Langkah berikutnya setelah tahap persiapan dalam penyusunan laporan, pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah pengumpulan dan penyajian data. Proses ini krusial untuk mengumpulkan data yang relevan yang akan digunakan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang diperlukan mencakup informasi mengenai berbagai aspek pelaksanaan program seperti jenis layanan yang diberikan, frekuensi dan durasi sesi konseling, partisipasi peserta, serta hasil yang dicapai. Pengumpulan data dapat melibatkan berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi langsung, atau analisis dokumen terkait. Metode yang dipilih harus sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan program dan pencapaian tujuan.
Setelah dapat dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan data tersebut berdasarkan aspek yang relevan. Misalnya, data dapat diidentifikasi berdasarkan jenis layanan seperti konseling akademi, konseling pribadi, atau konseling karir. Pengelompokan data ini membantu dalam mempersiapkan analisis yang lebih mendalam dan deskripsi yang sistematis dalam laporan. Untuk poin C-nya, penulisan laporan. Penulisan laporan, pelaksanaan program bimbing dan konseling memerlukan sistematika yang terstruktur agar informasi dapat disajikan secara jelas dan efektif kepada semua pihak yang berkepentingan. Sistematika laporan ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengorganisir informasi sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dari awal hingga akhir dengan mudah. Bab pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang memberikan konteks tentang program bimbingan dan konseling yang dievaluasi. Di dalamnya, latar belakang program dijelaskan untuk menguraikan alasan mengapa program ini dilakukan, serta mencantumkan masalah atau tantangan yang ingin diatasi. Selain itu, bab ini menjelaskan konteks sosial atau pendidikan yang mempengaruhi implementasi program. Tujuan dari penyusunan laporan juga ditegaskan di sini, baik itu untuk menyediakan informasi kepada pihak berkepentingan, mengevaluasi keberhasilan program, atau menyarankan perbaikan untuk masa depan. Bab pelaksanaan merupakan inti dari pelaporan yang mendeskripsikan secara rinci bagaimana program bimbingan dan konseling dilaksanakan. Di dalam bab ini, informasi detail disajikan mengenai komponen-komponen program bimbingan dan konseling yang telah diimplementasikan, termasuk jenis layanan yang diberikan kepada peserta. Bab penutup adalah bab terakhir yang merangkum keseluruhan laporan dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program bimbingan dan konseling. Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang mencerminkan kesuksesan pelaksanaan program berdasarkan temuan dari analisis yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyediakan rekomendasi atau saran kepada pihak berkepentingan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, serta untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul kembali. Dengan mengikuti sistematika yang terstruktur ini, penulis laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling tidak hanya memastikan informasi yang disampaikan komprehensif, tapi juga mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Audrey Sapira dengan NIM 210100098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaan program BK. Tindak lanjut dalam konteks evaluasi program BK merupakan langkah kritis yang dilakukan setelah proses evaluasi untuk mengambil keputusan strategis terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Istilah tindak lanjut dalam evaluasi dapat dibedakan menjadi dua aspek. Sebagai bagian dari evaluasi program BK, tindak lanjut adalah proses penting yang dilakukan untuk merespon hasil evaluasi yang telah diperoleh.
Ini mencakup analisis mendalam terhadap pencapaian tujuan program, evaluasi efektivitas strategi yang digunakan, dan identifikasi tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan. Tindak lanjut ini tidak hanya fokus pada pengumpulan dan analisis data, tetapi juga pada langkah-langkah yang konkret yang diambil untuk memperbaiki atau mengoptimalisasi program di masa depan. Tindak lanjut dalam evaluasi program BK juga menjadi alat penting untuk pengambilan suatu keputusan. Hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah program harus dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan. Selain itu, tindak lanjut ini juga digunakan untuk meningkatkan program melalui implementasi perubahan yang diperlukan untuk mendukung perubahan dalam sistem sekolah secara keseluruhan. Keputusan-keputusan ini didasarkan pada temuan evaluasi yang objektif dan yang relevan, serta melibatkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program BK. Dengan demikian, tindak lanjut dalam evaluasi program bimbingan dan konseling bukan hanya sekedar tahap akhir dari proses evaluasi, tetapi juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan dalam konteks pendidikan sekolah. Kegiatan tindak lanjut dalam evaluasi program BK ini memegang peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program tersebut. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai tujuan dari tindak lanjut. Tujuan yang pertama ada memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Tindak lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki aspek-aspek dari program bimbingan konseling yang masih lemah atau kurang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dapat mencakup peninjauan terhadap strategi atau metode yang digunakan yang terbukti tidak efektif, seperti kurangnya interaksi yang memadai antara konselor dengan peserta, atau kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. Dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan ini, guru BK dapat mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, sehingga program dapat lebih baik dalam memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, ada mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Selain dari memperbaiki kelemahan, tindak lanjut juga berfokus pada pengembangan program bimbingan dan konseling dengan menambah atau merubah komponen-komponen tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas yang diberikan kepada peserta atau untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan program. Misalnya, guru BK dapat memutuskan untuk menambah sesi bimbingan tambahan, mengubah bimbingan pendekatan dalam memberikan layanan, atau mengimplementasikan teknologi baru yang dapat memperkaya pengalaman peserta dalam program. Dengan mengadaptasi program sesuai dengan temuan evaluasi, guru BK dapat memastikan bahwa program tetap relevan dan mampu menanggapi kebutuhan yang berkembang di lingkungan sekolah dan masyarakat. Melalui tindak lanjut yang efektif berdasarkan hasil evaluasi, guru BK dapat memaksimalkan dampak positif dari program mereka terhadap peserta. Ini juga berkontribusi dan pada upaya untuk memastikan bahwa program BK tidak hanya berjalan dengan baik secara operasional, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pembelajaran dan perkembangan peserta, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Baik, selanjutnya materi manfaat studi tindak lanjut. Manfaat studi tindak lanjut yang pertama ada memastikan bahwa rekomendasi evaluasi diimplementasikan. Studi tindak lanjut ini berperan dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi diimplementasikan secara efektif. Setelah evaluasi dilakukan, seringkali ada rekomendasi untuk melakukan perbaikan atau perubahan dalam programan BK itu tersebut. Melalui studi ini, guru BK atau konselor dapat mengawasi dan memastikan bahwa rekomendasi ini tidak hanya dipertimbangkan, tetapi juga dijalankan dengan benar dan tepat waktu. Hal ini membantu program untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan guru BK terhadap konselor atau terhadap peserta. Manfaat yang kedua ada memantau efektivitas program setelah dilakukannya perbaikan.
Studi tindak lanjut ini memberikan kesempatan untuk memantau efektivitas program setelah dilakukannya perbaikan atau penyesuaian. Dengan menganalisis kembali data dan informasi setelah implementasi perubahan, guru BK dapat mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil telah berhasil meningkatkan hasil program. Misalnya, apakah ada peningkatan dari jumlah partisipasi, peningkatan dalam pencapaian tujuan program, atau perubahan positif dalam respon dan tanggapan peserta terhadap layanan yang telah diberikan. Manfaat yang ketiga, ada mengidentifikasi masalah yang baru muncul setelah dilakukannya perbaikan. Studi tindak lanjut ini membantu dalam mengidentifikasi masalah baru yang mungkin muncul setelah dilakukannya perbaikan atau penyesuaian dalam program. Kadang-kadang, perubahan yang diterapkan dapat memunculkan tantangan atau masalah baru yang tidak terduga. Melalui analisis yang berkelanjutan, guru BK dapat mengidentifikasi masalah-masalah ini dengan cepat sebelum mereka menjadi lebih serius atau berdampak negatif pada program secara keseluruhan. Lalu ada manfaat yang keempat, meningkatkan akuntabilitas program. Studi tindak lanjut berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas program BK dengan cara teratur mengevaluasi dan memeriksa kemajuan program. Guru BK dapat menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa program tersebut tidak hanya dievaluasi sekali saja, tetapi juga secara terus-menerus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan si peserta dan lingkungan sekolah. Ini menciptakan lingkungan di mana transparansi dan pertanggungjawaban menjadi prinsip utama dalam pengelolaan program. Melalui penerapan studi tindak lanjut yang sistematis dan terstruktur, guru BK dapat mengoptimalkan dampak positif dari program mereka serta memastikan bahwa program tersebut relevan dan efektif dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Proses evaluasi program bimbingan dan konseling melibatkan serangkaian langkah penting yang saling terkait untuk memastikan keefektifan dan keberlanjutan program tersebut. Analisis hasil evaluasi merupakan langkah krusial yang mencangkup pemeriksaan kendala data, deskripsi data, statistika, dan penggunaan teknik statistik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Proses evaluasi program bimbingan dan konseling melibatkan serangkaian langkah penting yang saling terkait untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Analisis hasil evaluasi merupakan langkah krusial yang mencangkup pemeriksaan kendala data, deskripsi data statistik, dan penggunaan teknik statistik yang sesuai untuk memahami dampak program. Analisis ini tidak hanya menghasilkan temuan yang relevan, tetapi juga mengarah pada interpretasi hasil yang mendalam terkait dengan tujuan program dan konteks evaluasi. Program merupakan tahap komunikasi hasil evaluasi kepada berbagai pihak terkait. Laporan harus disusun dengan sistematika yang logis dan memenuhi kaidah kebahasaan yang baik. Menyediakan informasi yang komprehensif tentang pencapaian program, tentang yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan, keakuratan, dan ketepatan waktu laporan penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasional dan tepat. Sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.